Masih di acara Sabula Talk bersama Bapak Effendi. Pak, kalau di segmen pertama tadi kita kan udah ngebahas tentang tugas Satpol PP di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pak. Pak, dalam mendukung suksesnya suatu kunjungan pejabat negara nih, Pak, hal-hal apakah yang Satpol PP lakukan, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Untuk pejabat negara, ya, kita selaku anggota Pol PP ini punya tugas dengan pihak kepolisian, punya tugas kerjasama ya, Pak, ya? Dengan pihak TNI. Itu kita bekerja sama. Tentunya akan memberikan perlindungan, kenyamanan, kelancaran. Jadi kita tugasnya itu ada pengawalan, ada pengamanan. Dan ini kita koordinasi dengan lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi, TNI dan Polri. Nah, sehingga acara tersebut bisa berlangsung kondusif, bisa berlangsung aman dan terkendali. Baik, Pak. Selanjutnya, upaya seperti apa yang dilakukan Satpol PP dalam rangka pengamanan objek-objek vital daerah, Pak? Ya, baik. Sebagaimana kita permaklumkan bahwa objek-objek vital itu ada perkantoran, kemudian fasilitas umum, kemudian gedung DPR, kemudian gedung-gedung lain yang representatif yang perlu kita amankan. Nah, Pol PP dalam hal ini kita ambil kebijakan untuk melaksanakan patroli yang skalanya sudah kita ukur, jadi patroli terukur. Kemudian kita buat piket, jadi kita susun beberapa tim untuk mengamankan TKP atau mengamankan objek vital tersebut. Terus di pasar-pasar juga tuh diamanin nggak, Pak? Ya, termasuk untuk di pasar kita amankan, mulai dari perparkiran, mulai dari pedagang kaki lima, mulai juga kepada akses masuk dan akses keluar. Baik, Pak, pedagang itu kadang ada nggak sih, Pak, yang agak susah gitu, Pak, untuk diaturnya? Ya, di mana-mana yang bagus, yang baik itu selalu ada. Kemudian yang mudah, yang susah selalu ada. Kemudian yang tertib sama yang tidak tertib selalu ada. Nah, disinilah kita mengambil kebijaksanaan, kebijakan yang arif di lapangan, kemudian persuasif, kemudian humanis. Nah, sepertinya kalau kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang seperti itu, mereka merasa, ya, Pak, ya? Ya, mereka merasa dimanusiakan, diperhatikan. Nah, sehingga mereka mau. Jadi upaya biar mereka mau mengikuti peraturan dengan pendekatan ya, Pak, ya? Iya, Setiap hari. semua dengan pendekatan. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa sebenarnya. Yang penting komunikasi. Iya, itu kata kuncinya di situ. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah apa saja yang dilakukan Satpol PP jika terjadi unjuk rasa, Pak? Oh ya, nah ini juga sama. Sebagaimana kita permaklumkan bahwa ketika manusia kumpul banyak, itu sangat berpotensi anarkis. Iya, betul. Pengendalian emosional sulit dikendalikan masing-masing individu. Nah, karenanya metode yang kita pakai ketika terjadi unjuk rasa itu saya membuat tim, ada 3 lapis. 3 lapis apa gitu, Pak? Yang lapis pertama, tim ini saya tunjuk negosiator. Nah, jadi dia bisa mendeteksi apa, mengapa, mau apa, karena apa, dan sebagainya. Dan ini saya pilih orang-orang yang punya kemampuan berkomunikasi, yang punya latar belakang minimal mengenal komunitas yang unjuk rasa. Kemudian yang kedua, barisan kedua, saya tempatkan ini para praja tapi yang perempuan. Oh, jadi perempuan semua ini ya, Pak, yang ya? cantik-cantik ini berada di depan. Dan karena itu juga mampu menekan hal-hal yang anarkis, karena jujur saja mereka malu kalau mau ribut dengan perempuan. Iya betul, soalnya sekarang kalau mereka demo tuh
yang brutal, Ya. sering melempar-lempar gitu ya Pak ya. Kemudian baris ketiga itu baru Pol PP yang langsung diperkuat oleh TNI Polri. Nah, jadi Pol PP itu selalu di depan. Pol PP baru Ya. belakangnya TNI dan Jadi Polri TNI ya, Pak, Polri ini di sini selalu nge-backup. Backup. Mengenai kekuatan anggota yang kita turunkan, ya kita pelajari dari surat izin mereka. Surat izin mereka misalnya persoalannya karena ini kekuatan kami misalnya 200 personil atau hanya 50, hanya 100. Kemudian ini damai kayak gitu. Nah, jadi pertimbangan itu untuk menentukan jumlah yang kita turunkan di lapangan. Evaluasi Pak ya. Ya. Baik Pak, selain itu tugas Pol PP itu apa aja Pak? Terakhir memang kita dapat tugas lain di samping dengan Trantibum, di samping dengan penegakan perda, di samping perlindungan masyarakat. Kemarin ada tugas khusus yang berkaitan dengan adanya wabah COVID-19 ya, COVID-19. Iya, rabak sekali ya Pak ya. Di situ kita ditunjuk sebagai Komandan Justisi, penegakan protokol kesehatan. Kemudian kita melakukan operasi-operasi terhadap pelaksana dari yang berada di tingkat masyarakat, event apa, kegiatan apa dan sebagainya, apa prokes atau tidak. Kemudian sudah memenuhi syarat apa enggak gitu, apa ada hand wash, cuci tangan, ada jaga jarak kah, kemudian pakai masker dan sebagainya. Nah, jadi tugas itu alhamdulillah di saat-saat ini ya saya melihat sudah landai banget dan tingkat kematian secara nasional sudah ya, Pak, ya? Berada di angka 5 orang, 6 orang, 9 orang per hari. Yang sebelumnya itu 1.200 per hari per ya Pak ya? Ya. Iya, baik Pak. Bahkan pernah 2.000. Sehari itu Satu ya, hari Pak, ya? yang meninggal ya. Ya alhamdulillah sekarang udah agak berkurang Ya, Pak ya? sekarang berkurang. Yang terpapar per hari saat ini main di angka 200-300. Per harinya ya, Ya. Pak? Kalau dulu 57.000, rekor 64.000 per hari, yang terpapar. Dari 64.000 sekarang turun hanya cuma 200-300 ya, sangat 300. terkendali. Apalagi kita 34 provinsi. Karena kita bekerja sama ya Pak ya, mematuhi protokol-protokol yang ada ya Pak Ya. dari pemerintah. Saya melihat bahwa di samping memang tingkat ketaatan yang tinggi pada masyarakat, juga konsekuensi logis dari kita yang telah mengikuti vaksin. Ya saat ini rata-rata vaksin sudah vaksin 1, vaksin 2, bahkan banyak yang sudah Vaksin ketiga. booster. Ya, ya. Saya aja udah booster. Ya udah. Ya. Baik Pak, untuk closing statement kita hari ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang ada di Lampung ini Pak. Ya baik, terima kasih sebagai closing statement dari saya bahwa COVID masih ada. Saya berharap kepada pemirsa dalam ini masyarakat Lampung kiranya dapat tetap selalu menerapkan atau menegakkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Kemudian yang berikutnya adalah semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Bapak telah hadir di studio kita hari ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saksikan terus Saburai Talk hanya di Saburai TV. Saya Arista Putri, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.